Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Pertama-tama patut kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena ikut campur tangannya sehingga saya bisa mempunyai waktu untuk atau meluangkan waktu untuk membuat video. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Yohanes Dapataka, NIM 2024-210010. Program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Alasan saya membuat video kali ini untuk memenuhi tugas atau ujian akhir semester mata kuliah dasar manajemen dosen pengampu Pak Rohman. Di sini saya akan membahas materi tentang tema manajemen stres organisasi, di mana manajemen stres organisasi itu merupakan respon psikologis dan fisiologis individu terhadap situasi atau kondisi kerja yang menantang, mengancam atau melebihi kemampuan adaptasi seseorang. Di sini ada pengertian stres. Stres merupakan situasi ketegangan atau tekanan emosional yang dialami seseorang yang sedang menghadapi tuntutan yang sangat besar, hambatan-hambatan dan adanya kesempatan yang sangat penting dapat mempengaruhi emosi fisik seseorang. Menurut Handoko 1993, stres merupakan suatu kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi seseorang. Di sini ada penyebab stres. Sumber stres atau yang dikenal dengan stresor pada dasarnya dapat bersumber dari pekerjaan dan lingkungan kerja atau bisa bersumber dari luar pekerjaan. Stresor yang bersumber dari pekerjaan atau lingkungan kerja meliputi beban kerja yang terlalu besar atau terlalu kecil, konflik peran tidak kejelasannya, peran mewenang yang tidak sesuai dengan pelaksanaan tanggung jawab, lingkungan kerja yang tidak menyenangkan, atasan yang tidak menyenangkan karyawannya. Yang berikut ada gejala stres, di mana gejala merupakan penampakan dari suatu sikap atau perasaan. Penampakan rasa senang bisa berupa tertawa ceria dan girang, dan penampakan rasa sedih bisa dalam bentuk diam, menangis, marah, muram, dan sebagainya. Atau juga dapat dikatakan bahwa penampakan merupakan indikasi atau tanda-tanda dalam berbagai bentuk dari suatu yang abstrak. Stres berbagai ketegangan atau tekanan emosional yang dialami seseorang. Gejalanya oleh beberapa ahli dikelompokkan dalam 3 golongan, yaitu gejala fisik, ada gejala psikologis, yang terakhir gejala keperlakuan. Yang berikut ada pendekatan stres, di mana pendekatan stres ini agar lebih dapat memahami stres perlu kiranya juga
dikemukakan pendekatan stres seperti yang disampaikan Keith Davis dan John Winston 1989. Menurutnya pendekatan stres di golongan menjadi 4 bagian. Yang pertama ada pendekatan dukungan sosial atau social support. Yang kedua ada pendekatan biofeedback. Ketiga ada pendekatan kesehatan pribadi atau personal wellness program. Yang terakhir ada pendekatan meditasi atau meditation. Yang berikut ada cara mengatasi stres, yang dimana cara mengatasi stres itu dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari tidak menutup kemungkinan para karyawan mengalami tekanan berbagai masalah-masalah yang apabila dibiarkan akan membuat stres. Masalah stres tersebut baik yang berkaitan dengan emosional maupun dari perilaku dapat menghambat produktivitas kerja. Harianja memberikan 2 upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari kondisi pada karyawan, yakni bimbingan dan konseling. Para ahli memetakan beberapa fungsi konseling sebagai berikut. Yang pertama itu ada memberikan nasihat supaya seseorang yang mengalami stres atau mengalami emosional bisa, salah satu cara untuk dia kembali berpikir jernih setelah begitu. Yang kedua ada komunikasi, karena komunikasi ini perlu jika seseorang ada masalah atau stres. Salah satu cara yang kita lakukan yaitu berkomunikasi dengan sesama manusia atau teman kita, keluarga kita, dan di situ kita bisa menceritakan segala isu kita. Yang ketiga berpikir jernih, yang dimana berpikir jernih ini perlu sekali kawan-kawan, karena berpikir jernih ini membuat kita sehat setelah begitu. Karena ketika kita berpikir jernih atau kita berada di sesuatu yang tekanan, ketika kita pikirannya jernih, kita tidak akan menerima tekanan tinggi, istilahnya begitu. Di sini saya simpulkan apa yang saya paparkan tadi, di mana stres organisasi itu sangat bermanfaat kita pelajari untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita, istilahnya begitu ya. Yang dimana mengatasi stres di atas nilai-nilai agama dan keimanan adalah kondisi yang paling utama. Individu dengan kemampuan yang tinggi dapat senantiasa berpegang pada nilai-nilai agama, akan dapat mengendalikan tekanan-tekanan yang dapat menimbulkan stres. Dengan tingkat
keimanan yang tinggi, individu akan memiliki jiwa yang tenang dengan pola pikir, logika, dan kesehatan, bersikap rasional, dan perilaku yang etis. Mungkin begitu saja materi yang saya bisa jelaskan. Saya selaku mahasiswa yang aktif di kampus Universitas Tribhuwana Tunggadei Malang, jika ada kata yang salah atas melaporkan materi ini, saya pribadi memohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh orang-orang di luar yang akan menonton video saya yang saya buat kali ini. Untuk itu, karena tadi saya buka dengan kata salam, akhir kata saya harus tutup dengan kata salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Itu saya ucapkan terima kasih banyak. Dadah.